Halo semua, hari ini kami dari kelompok 11 akan membuat topologi sederhana. Untuk itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah menambahkan sebuah router. Router yang kami pakai yaitu router ISR 4331 dengan cara mengklik di pojok kiri bawah lalu pilih network device. Selanjutnya, memilih sebuah switch. Switch yang kami pakai yaitu switch 2960. Selanjutnya, pilih sebuah PC dengan cara klik End Device, kemudian tambahkan PC strap PD. Kemudian tambahkan juga sebuah server sebanyak 2. Menambahkan sebuah kabel sendiri, Anda bisa memilih logo ikon petir, kemudian pilih copper straight through, kemudian pilih router 0 yaitu gigabit internet 00, kemudian ke switch dengan gigabit 01, kemudian lanjut untuk router 0 memilih gigabit internet 001 menuju ke router 1 dengan gigabit 001. Lanjut router 1 ke router 2. Untuk router 1 memilih gigabit internet 000, kemudian untuk router 2 memilih gigabit 0/0/0. Kemudian lanjut untuk memilih router 2 ke switch 3 menggunakan gigabit internet 001 ke gigabit 01 pada switch 3. Kemudian switch ke PC dengan memilih fast internet 0/10 ke PC menggunakan fast internet 0. Kemudian untuk yang PC kedua menggunakan fast internet 020 dan PC fast internet 0. Lanjut untuk switch 0 ke switch 1 sama-sama menggunakan fast internet 0/24. Kemudian setelahnya switch 1 menuju switch 2 menggunakan fast internet 0/23. Untuk switch 1 ke PC 2 dan ke PC 3. Untuk ke PC 2 menggunakan fast internet 0/10, untuk PC 3 menggunakan fast internet 0/20. Kemudian untuk switch 2 memilih ke PC 4 dan PC 5. Untuk PC 4 sama menggunakan fast internet 0/10. Kemudian untuk PC 5 menggunakan fast internet 0/20. Lanjut untuk kabelnya dari switch 3 ke server 0. Untuk switch 3 memilih fast internet 0/1 ke fast internet 0. Kemudian untuk switch 3 ke server 1 menggunakan fast internet 0 dan fast internet 02. Nah, berikut adalah topologi yang sudah saling terhubung menggunakan kabel. Untuk berikutnya kita tambah ID device satu persatu agar mudah untuk nantinya. Seperti ini router 1 dan router 2. Kita tambahkan namanya satu persatu sebagai identitas nantinya. Untuk switch kita tambahkan dengan nama switch agar sesuai. Selanjutnya yaitu untuk perangkat PC. Kita tambahkan dengan nama admin. Ada PC untuk guest atau untuk tamu. Lalu untuk server, kita bisa menambahkannya sesuai yang ada di video. Lalu setelah perangkat-perangkat ditambahkan, kita bisa menambahkan identitas alamat IP yang akan digunakan nantinya. Seperti pada jalur ini, kita bisa menambahkan IP yang akan digunakan nantinya.
IP untuk PC kita letakkan di bawah gambar perangkatnya agar memudahkan nantinya. Nah, setelah diberikan identitas, kita bisa melanjutkan dengan masuk ke router core, kemudian masuk ke CLI untuk konfigurasi menggunakan CLI. Kita bisa mengetikkan N, kemudian konfigurasi TE atau konfigurasi terminal. Kemudian kita bisa masuk ke host core untuk memberi nama host. Terus kita bisa memberikan interface yang terhubung ke router ISP dengan menambahkan gateway 000. Terus kita bisa menambahkan IP address sesuai yang diinginkan. Tidak lupa dengan menambahkan subnet mask-nya. Di sini saya menggunakan IP address 10.0.1.9 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian kita bisa masukkan no-sh. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan interface yang terhubung ke router distribution. Kemudian ditambahkan IP-nya sesuai yang diinginkan. Di sini saya menggunakan IP 1.6 dengan subnet mask yang sama. Kemudian ketik no-sh. Kemudian setelah melakukan konfigurasi router core, kita bisa melanjutkan dengan konfigurasi router distribution. Kita masuk ke router distribution seperti tadi, masuk ke CLI, kemudian mengetikkan N, kemudian config terminal untuk bisa mulai melakukan konfigurasi, kemudian host distribution untuk memberi nama host. Kemudian kita berikan interface yang terhubung ke router core dengan mengetikkan int g0/0/0/1, kemudian tambahkan IP address. Di sini saya menggunakan IP 10.0.1.5 dengan subnet mask seperti tadi. Kemudian ketikkan no-sh. Kemudian tambahkan interface yang terhubung ke switch akses 1. Kemudian ketikkan no-sh agar interface G000 aktif. Kemudian tambahkan IP untuk VLAN 10. Dapat menggunakan perintah intg 000.10. Nah, setelah ditambahkan kita bisa mengetikkan enc.10. Kemudian tambahkan IP address, bisa menggunakan 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan lagi enc.20. Kemudian tambahkan lagi IP address-nya. Bisa menggunakan 192.168.20.1 dengan subnet mask seperti yang tadi. Untuk selesai, kita ketikkan exit untuk keluar. Kemudian kita menggunakan IP DHCP pool admin untuk mengaktifkan DHCP pool untuk adminnya. Kemudian tambahkan IP, tambahkan DNS juga. Kemudian aktifkan DHCP pool untuk guest dengan mengetikkan IP DHCP pool guest, maaf. Kemudian tambahkan alamat network untuk VLAN 20.
bisa menggunakan perintah net, kemudian diisikan IP-nya untuk alamat network, kemudian bisa menggunakan dev, lalu tambahkan DNS seperti tadi. Lalu setelahnya kita bisa exit untuk keluar, kemudian ketikkan do wr untuk setelah semuanya selesai dikonfigurasi. Tambahkan sedikit IP yang tadi. Oke. Nah, berikutnya setelah melakukan konfigurasi di router distribution, kita masuk ke switch access 1 untuk melakukan konfigurasi juga. Kita bisa masuk, kemudian masuk ke CLI. Kita bisa mengetikkan N, kemudian konfigurasi terminal untuk masuk ke konfigurasinya. Lalu kita memberikan nama host dengan mengetikkan host switch access 1. Dilanjutkan dengan membuat VLAN 10, kemudian diberikan nama admin. Kemudian untuk VLAN 20 diberikan nama guest untuk tamunya. Kemudian kita menambahkan interface yang terhubung ke router distribution dengan mengetikkan int g0-1. Kemudian ditambahkan switch dari router ke switch di trunk. Kemudian trunk untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian mengetikkan int f0-10 untuk menambahkan interface yang terhubung ke PC admin 1. Kemudian bisa mengetikkan switch AC untuk menambahkan dari switch ke PC dengan menggunakan mode akses. Kemudian switch akses VLAN 10. Lalu kita bisa mengetikkan switch akses untuk VLAN 20 juga. Kemudian tambahkan interface yang terhubung ke switch akses 2 dengan mengetikkan int f0-24. Setelah selesai, kita bisa mengetikkan do wr. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan konfigurasi di switch access 2. Ketik N dan conf te seperti biasa untuk masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian berikan nama host dengan mengetikkan host switch access 2. Kemudian tambahkan VLAN nantinya, VLAN 10. Kemudian tambahkan nama VLAN 10. Kemudian tambahkan VLAN 20. Berikan namanya juga. Kemudian tambahkan interface yang terhubung ke switch access 1. Kemudian setelah itu kita bisa trunk karena dia switch dari switch ke switch dengan mengetikkan swmotr. Kita trunk. Kemudian kita terang semua VLAN-nya. Kita tambahkan interface yang terhubung ke PC admin 2, yaitu 0-10. Kemudian dari switch ke PC kita menggunakan mode akses. Kemudian kita bisa menggunakan mode akses ke VLAN 10. Kemudian tambahkan interface yang terhubung ke PC guest 2. Kita lanjut ke switch akses 3. Tambahkan namanya untuk VLAN 10 dan VLAN 20 seperti yang tadi dilakukan pada switch akses 2. Terus tambahkan interface. Kita lakukan terang.
lakukan juga terang ke VLAN 10 dan 20. Lalu tambahkan interface. Seperti yang tadi dilakukan di switch akses dulu. Setelah itu kita bisa mengetikkan 2R setelah selesai. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi router ISP. Pertama, ke router ISP, kemudian CLI, ketik no, lalu enable, masuk ke configuration terminal dan atur nama routernya. Kemudian masuk ke interface G000 dan setting IP address-nya yaitu 10.0.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu aktifkan interface dengan perintah no shutdown. Selanjutnya akses interface G001. Lalu setting IP address-nya menjadi 102.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian aktifkan interface dan simpan konfigurasi. Kemudian melakukan setting OSPF, routing OSPF pada setiap router, terutama di router distribution. Ketikkan router OSPF 1, kemudian masukkan network dari masing-masing interface yang aktif. Yang pertama yaitu networknya 192.168.10.0 dengan wildcard mask 0.0.0.255 dengan area 0. Kemudian lakukan juga untuk network dengan IP 192.168.20.0. Juga untuk network dengan IP 10.0.1.4 dengan wildcard mask 0.0.0.3 dan areanya juga 0. Simpan konfigurasi. Selanjutnya konfigurasi di router core. Enable configuration terminal router OSPF 1. Dimasukkan networknya yaitu network 10.0.1.4 wildcard mask 0003 dengan area 0. Dan network 10.0.1.8 kemudian simpan konfigurasi. Terakhir pada router ISP, ketikkan perintah exit dulu, lalu ketikkan perintah router OSPF 1 dan masukkan network masing-masing interface. Yang pertama network 10.0.1.8 dengan wildcard mask 0.0.0.3 dan areanya 0.
Yang kedua, network 172.20.20.0 dengan MAC mask 0.0.0.255 dengan area 0. Kemudian simpan konfigurasi. Selanjutnya men-setting DNS server ke desktop, setting IP configuration, atur IP-nya menjadi 172.20.20.100 dengan subnet 255.255.255.0, default gateway 172.20.20.1 dan DNS servernya 172.20.20.100. Kemudian ke service, DNS, on-kan DNS service, tambahkan domain yaitu tri.com dengan tipe record, addressnya itu address dari web server yaitu 172.20.20.30. Ketika klik add. Kemudian ke router distribution untuk mengatur DNS server dari setting DHCP-nya dengan ketikan perintah IP DHCP pool admin DNS 172.20.20.100. Lakukan hal sama untuk DHCP pool guest. Simpan konfigurasi. Kemudian setting web server, pertama ke desktop, IP configuration, setting IP-nya menjadi 172.20.20.20, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 172.20.20.1, DNS servernya 172.20.20.100. Kemudian ke service, bagian HTTP, edit index.html, ubah HTML-nya sesuai keinginan. Di sini kami mengubahnya agar menampilkan satu kalimat yang akan ditampilkan di tengah web page. Kalimatnya itu selamat datang mahasiswa baru TRI. Kemudian save perubahannya, klik yes. Selanjutnya yaitu mengecek hasil konfigurasi pertama pada PC admin 1, ngecek DHCP-nya berjalan atau tidak. Di sini sudah berjalan dan mendapatkan IP yang sesuai. Kemudian ke desktop, ke command prompt untuk melakukan testing ke IP DNS server yaitu 172.20.20.100. Hasilnya berhasil reply. Kemudian coba testing ke domain tri.com. Pertama RTO tapi kemudian reply. Kemudian cek web page yang web servernya berjalan atau tidak, ke web browser, kemudian akses URL tri.com.
Dapat dilihat tampilannya sesuai dengan yang sudah diatur dengan kalimat selamat datang mahasiswa baru TRI. Kemudian cek pada PC guest 1 di desktop IP configuration, mengecek DHCP-nya berjalan atau tidak. Sini sudah sesuai IP-nya. Kemudian ke command prompt dan coba tes ping ke DNS server yaitu 172.20.20.100. Hasilnya juga reply dan ping ke tri.com. Hasilnya juga reply. Mencoba ngecek web servernya dengan menggunakan web browser. Dengan URL tri.com. Hasilnya juga sama seperti yang sudah dilihat sebelumnya. Pengecekan pada PC admin 2 untuk IP configuration, DHCP, IP-nya juga mendapatkan yang sesuai. Lalu kemudian ke command prompt, coba tes ping ke DNS server. Hasilnya reply, lalu tes ping ke tri.com. Hasilnya juga reply. Terakhir mengecek web servernya berjalan atau tidak dengan mengakses URL tri.com pada web browser. Hasilnya juga sama seperti sebelumnya. Kemudian PC guest 2 DHCP sudah berjalan, mendapatkan IP yang sesuai. Kemudian ke command prompt dan tes ping ke DNS server. Hasilnya reply, lalu tes ping juga ke tri.com. Hasilnya juga reply. Kemudian ke web browser, mencoba akses URL tri.com. Hasilnya juga berhasil diakses. Berpindah ke PC admin 3, desktop IP configuration, mengubah IP-nya menjadi DHCP, mendapatkan IP yang sesuai. Kemudian ke command prompt, tes ping ke DNS server. Hasilnya reply, kemudian tes ping ke tri.com. Hasilnya juga berhasil. Mengecek web browser, dengan mematikan URL tri.com, dan hasilnya muncul kalimat selamat datang mahasiswa baru TRI seperti yang sudah dikonfigurasi. Terakhir, PC guest 3, ubah IP-nya menjadi DHCP, berhasil mendapatkan IP yang sesuai. Kemudian tes ping ke DNS server. Hasilnya reply juga, dan tes ping ke tri.com.
hasilnya juga reply. Terakhir, membuka web browser, mengetikkan URL tri.com, dan hasilnya sesuai dengan yang telah diatur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.